Halo semuanya, jadi sekarang kita akan membahas soal ujian akhir semester Kalkulus 1 tahun 2020. Oke, jadi pertama kita akan bahas untuk soal esainya terlebih dahulu. Jadi diberikan soalnya sebagai berikut ini. Misalkan, jumlah populasi bakteri mengikuti fungsi Ft sebagai berikut. Jadi parameternya hanya T saja, di mana T itu adalah waktu dan dinyatakan dalam detik. Yang ditanyakan itu ada dua. Yang pertama, tentukan jumlah terbanyak dan terkecil dari bakteri pada 120 detik pertama. Dan pada waktu berapakah, yaitu di selang poin 1 di atas, jumlah bakteri itu turun paling cepat. Di situ ada petunjuknya, kita cari nilai T, di mana F aksen T itu minimum. Oke, kita jawab yang pertanyaan satu terlebih dahulu ya, yaitu jumlah bakteri terbanyak dan juga tersedikit pada 120 detik pertama. Oke, jadi menjawabnya seperti ini ya. Jadi kan kita udah diberikan fungsi Ft-nya adalah sebagai berikut, yaitu 5.000 dikali 40 plus T kali E pangkat minus T per 25. Nah, kemudian pertama kita mesti cari turunannya terlebih dahulu. Kenapa? Dari turunan itu, nanti kan kita bisa memperoleh titik kritis. Dan dari titik kritis itu kita bisa menentukan di T manakah dia paling maksimum atau paling minimum. Jadi di sini pertama kita cari turunannya. Di sini itu seperti biasa ya, kalian bisa pakai aturan U aksen V ditambah V aksen U. Jadi di sini 5.000 dikali 40 itu kan turunannya itu 0. Jadi tinggal turunan dari T, E pangkat minus T per 25. T itu turunannya 1, E pangkat minus T per 25, ditambah T kali turunan E pangkat minus T per 25 itu tetap, terus diturunkan juga pangkatnya min 1 per 25. Disederhanakan, E pangkat minus T per 25-nya dikeluarin dari pangkat, maksudnya dikeluarin dari dalam kurung, kemudian tinggal sisa dikali 1 min 1/25 T. Berikutnya kita mau mencari titik kritis. Titik kritis ini ingat ya ada dua, ada titik stasioner ataupun kalian sebut juga titik singular ya, yang di titik di mana nilai daripada Ft-nya itu menjadi tidak ada. Misalkan ketika penyebutnya 0 dan sebagainya. Tapi kan kalau kita lihat dari bentuk fungsinya itu, nggak ada nilai T yang membuat Ft itu kan jadi nggak ada kan. Jadi kita cukup untuk mencari yang titik kritis, yaitu titik stasionernya. Jadi kita sama dengan kan 0. Perhatikan di sini fungsi E, itu kan pada dasarnya dia non-negatif ya. Jadi dia tidak akan menyentuh sumbu X. Jadi dia nilainya lebih dari 0. Artinya di sini yang bisa jadi 0 itu cuma 1 min 1/25 T. Yaitu ketika T-nya bernilai 25. Nah, kemudian supaya kita tahu apakah di T25 itu dia maksimum atau minimum, kita masukin ke garis bilangan. Nah, di garis bilangannya ini, kita bikin dari ada titik 0, 25, sama 120. Nah, ini perhatikan ya, ini buletannya itu buletan yang isi, bukan yang kosong, karena 0 dan 120-nya ini selang tutup. Tapi ini diarsir, supaya kita nggak lupa kalau kita cuma melihat pada selang dari 0 sampai 120 ini aja. Ini juga ada titik 25. Seperti biasa, untuk tahu plus minnya, kita uji masukin suatu nilai T. Misalkan biar mudah, kita masukin T-nya sama dengan 1. Kalau kita masukin T sama dengan 1, kita akan dapat E pangkat min 1 per 25 itu pasti positif, 1 min 1 per 25 itu pasti juga positif. Jadi kita dapat nilainya di sini positif. Sementara yang dari 25 sampai 120, misalkan aja kita ambil 26, 5.000 itu positif, E pangkat minus 26 per 25 juga positif, cuman yang satu dikurang 26 per 25, ingat 26 per 25 itu sudah lebih daripada 1, sehingga hasilnya negatif. Jadi, kita bisa menyatakan di sini kalau di T sama dengan 25, dia itu maksimum lokal. Kenapa kita nggak bisa menyebut dia global? Karena kita harus menguji dulu nanti di titik ujung 0 sama di 120. Bisa jadi salah satu di antaranya justru adalah yang globalnya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita harus uji di T sama dengan 0, T sama dengan 25, dan T sama dengan 120, berapakah nilai Ft-nya. Kita masukin, ingat, dimasukinnya itu ke fungsi Ft yang awal ya, jangan dimasukkan ke F aksen. Karena kan F aksen itu hanya untuk mencari si titik kritis.
Kita masukin ke fungsi FT awalnya, yaitu si 5.000 kali 40 tambah T E pangkat minus T per 25. Kalian hitung, akan dapat di titik 0 itu nilainya 200.000. Ketika T sama dengan 25, itu nilainya koma ya, 245.984,93. Nah, kalian ingat bahwa bakteri itu kan adalah sesuatu yang hidup, jadi nggak mungkin nilainya ada koma, itu berarti nggak utuh dong, bakterinya kan nggak mungkin. Jadi kita buletinnya di 245.984. Lalu ketika T-nya sama dengan 120, didapat nilainya di 204.937,85. Seperti biasa, karena nggak mungkin ada bakteri yang koma, jadi kita buletinnya ke 204.937. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat kalau ternyata benar nih, dugaan awal kan tadi di T sama dengan 25, kemungkinan dia maksimum global. Ternyata benar, ketika T sama dengan 25, jumlah bakteri itu paling banyak pada selang 0 sampai 120, dan ketika T sama dengan 0, jumlahnya dia itu yang minimum. Kenapa kita bisa yakin kalau misalkan di T sama dengan 0 itu dia minimum? Perhatikan di sini. Dikatakan kan kalau dari 0 sampai 25, grafik itunya berarti monoton naik. Artinya nilainya itu akan selalu naik, 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 naik. Sementara dari 25 sampai 120 artinya dia turun. Jadi kita cukup membandingkan aja dengan nilai di T sama dengan 120. Ternyata nilainya 204, masih lebih kecil 200.000 dong. Berarti 200.000 ini pasti adalah minimum global. Oke, jadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Nah, pertanyaan yang kedua, kita ditanyakan pada selang mana jumlah bakteri itu turun paling cepat. Dan tentukan juga di T sama dengan berapa jumlah bakteri itu turun paling cepat. Seperti yang kita ingat tadi, di soal sudah diberikan hint, cari nilai T di mana F aksen T itu menjadi minimum. Artinya, kalau kita mau mencari nilai F aksen T yang minimum, si F aksen T-nya itu kan harus kita turunkan sekali lagi kan ya. Berarti kita mencari F double aksen T. Tadi kita udah dapat F aksen T-nya di awal, itu adalah 5.000 kali E pangkat minus T per 25 kali 1 min 1 per 25 T. Kita turunkan sekali lagi, kembali pakai aturan U aksen V ditambah V aksen U. Jadi turunkan ini terlebih dahulu, E pangkat minus T per 25-nya tetap, turunan pangkatnya min 1 per 25. Jangan lupa dikali 1 min 1 per 25T, ditambah V aksen U, berarti turunan yang ini kan, 5.000 kali E pangkat minus T per 25, turunan yang dalam kurungnya tinggal min 1 per 25. Berikutnya, bentuknya kita sederhanakan. Kita bisa sederhanakan 5.000 E pangkat minus T per 25 min 1 per 25-nya keluar, jadi minus 200 E pangkat minus T per 25. Sisanya di dalam kurung bisa ditulis sebagai 2 min 1 per 25T. Kemudian, sama seperti yang sebelumnya, F double aksen T ini kita harus sama dengankan 0, supaya kita bisa mendapatkan titik kritis. Perhatikan, tidak ada nilai T yang menyebabkan F double aksen T itu tidak ada, karena semua nilai T itu memenuhi di sini. Tapi perhatikan, pasti T-nya harus yang positif ya, jangan kalian masukin negatif, karena kan T di sini ngomongin waktu, jadi pada dasarnya tidak mungkin dia negatif. Sama seperti yang sebelumnya, E pangkat minus T per 25 itu dia non-negatif, jadi pasti nggak mungkin menyebabkan F double aksen T sama dengan 0. Artinya, tinggal yang 2 min 1 per 25T. Supaya dia sama dengan 0, artinya T-nya harus sama dengan 50. Buat lagi garis bilangan. Masukkan di sini ada 0, 50, dan 120. Ya, ini tidak masuk ke selang yang kita uji. Ini juga nggak masuk ke selang yang kita uji ya, jadi kita cuma lihat di sini aja. Seperti biasa, untuk tahu min dan plusnya, kalian masukin sembarang nilai, misalnya kalian masukin 1, dan ini akan minus 200 kali E pangkat min 1 per 25, dikali 2 min 1 per 25. Ininya positif, ini dia positif, dia negatif, berarti di sini minus. Kalau misalkan kalian masukin misalnya 100, di sini dia negatif, di sini dia positif, tapi yang di sini itu 100 bagi 25 berarti 4. Dia negatif. Negatif ketemu negatif, positif. Oke.
Berarti di sini kita membuat dugaan kalau misalkan di T sama dengan 50, nilai daripada f aksen T-nya itu akan mencapai yang paling minimum pada selang 0 sampai dengan 120. Nah, kemudian gimana cara kita tahu pada selang manakah si bakteri itu turun paling cepat, jumlah bakterinya turun paling cepat? Nah, di sini kita perhatikan irisan antara garis bilangan F aksen T dan juga F double aksen T. Jadi perhatikan di sini, pada grafik F aksen T, grafik F aksen T ini kan menunjukkan kemonotonan. Apakah jumlah bakterinya itu naik atau turun? Dan kita mendapatkan dari 0 sampai 25 jumlah bakteri itu akan naik, dan dari 25 sampai 120 jumlah bakteri itu akan turun. Jadi kita nggak perlu untuk memperhatikan selang waktu ini lagi kan? Karena itu jumlah bakterinya naik bukan turun. Nah, kita cukup memperhatikan dari 25 sampai 120. Nah, di sini kita perlu untuk memperhatikan garis bilangan dari F double aksen T. F double aksen T ini tuh artinya kan menunjukkan pada selang T yang bagaimana si F aksen T itu pada dasarnya turun paling cepat. Artinya kalau kita kaitkan dengan bentuk grafik, artinya turunnya itu adalah dia cekungnya ke bagian bawah. Jadi dia kayak modelnya kayak terjun bebas seperti bentuk gunung, jadi dia turun paling cepat seperti ini. Jadi dia turun terus. Nah, berarti kita perhatikan pada dasarnya si F aksen T itu dia akan pada dasarnya cekungnya di sini ke bawah itu di titik 0 sampai dengan 50. Tapi kita tahu tadi di 0 sampai 25 kan FT itu pada dasarnya jumlah bakterinya naik. Jadi di sini tuh nggak mungkin. Berarti irisannya mungkin itu dari 25 sampai 120. Jadi di sini kita memperoleh kalau bakteri turun paling cepat di selang 25 sampai 50, selang tutup, dan nilai F aksen T itu akan minimum di T sama dengan 50, atau ketika T sama dengan 50, jumlah bakterinya itu kayak turun paling cepat. Seperti itu. Jadi itu adalah pembahasan untuk esai UAS Kalkulus 1 tahun 2020. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan PG. Pertama, soal berapakah luas daerah di antara kurva Y sama dengan X pangkat 3 dan sumbu X pada selang tutup 0 sampai dengan 5. Seperti biasa, untuk mencari luas daerah artinya kita menggunakan integral tentu. Bentuk daripada grafik X pangkat 3 kurang lebih adalah sebagai berikut, dan sumbu X berarti ini. Dari selang 0 sampai dengan 5, di sini kita kasih batas, artinya kita mencari luas yang diarsir berikut ini. Ingat, intuisi daripada mencari luas daerah itu sebenarnya dari limit jumlah Riemann. Jadi di sini kita bikin kayak persegi-persegi panjang kecil di situ, dari sepanjang interval 0 sampai dengan 5. Sehingga untuk mencari luasnya, cukup kita lakukan integral sepanjang interval 0 sampai dengan 5 terhadap fungsinya. Fungsinya di sini adalah X pangkat 3 di atas, dan di bawahnya Y sama dengan 0. Berarti di sini kurang 0, tapi tidak perlu kita tulis, terhadap dx. Integral X pangkat 3, 1/4 X pangkat 4, tinggal kita substitusikan 5 dan 0. 5 pangkat 4, 625/4. Sehingga luas daerahnya adalah 625/4. Lalu kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Di sini ditanyakan, berapakah nilai maksimum absolut dari fx akar 3 dari x kuadrat plus x pada interval tutup minus 2 sampai dengan 3. Di sini ditanya dua buah. Yang pertama, nilai maksimumnya itu berapa dan didapat ketika titik berapa. Oke. Jadi di sini yang perlu kita lakukan, karena kita ditanya nilai maksimum absolut atau mutlak, atau nilai maksimum global, artinya pertama-tama kita harus mencari titik kritis, yaitu titik ketika nilai f aksen x-nya menjadi sama dengan 0, atau di titik di mana dia membuat nilainya itu menjadi tidak ada. Dan satu lagi, nanti kita juga harus mengecek pada kedua titik ujung, yaitu di minus 2, juga di 3. Oke, jadi seperti biasa, kita mencari turunannya terlebih dahulu. Turunannya di sini seperti biasa, pangkatnya dulu turun, 1/3.
Sisanya menjadi X kuadrat plus X pangkat min 2/3, jadi kita taruh ke penyebut. Kemudian jangan lupa turunan dalamnya itu adalah 2X plus 1. Oke, seperti biasa, artinya kita harus mencari titik kritisnya. Pertama, buat titik stasioner, artinya membuat f aksen X bernilai sama dengan 0. Itu adalah di titik X sama dengan min setengah. Kalau misalkan kita memastikan, tinggal kita substitusi lagi. Kita tinggal substitusi lagi ke nilai si f aksennya. Dan satu lagi, kita juga mencari di titik mana pada dasarnya nilai f aksen X itu menjadi tidak ada, atau sering juga kita sebut sebagai titik singular. Ada dua, yaitu di X sama dengan 0 dan juga di X sama dengan min 1. Jadi kita menyatakan X tidak boleh sama dengan 0 dan X tidak boleh sama dengan min 1. J, berarti di sini kita harus menguji nilai fx di 5 buah titik, yaitu di titik kritis, min 1, min setengah, dan 0, serta pada kedua titik ujung, minus 2 dan 3. Cukup mensubstitusikan kembali ke fungsi fx, dan karena kita ditanya nilai maksimum absolut, berarti kita cari nilai terbesar. 0, ini nilainya negatif, 0, tinggal sisa akar pangkat 3 dari 2 dan akar pangkat 3 dari 12. Jelas nilai maksimumnya di akar pangkat 3 dari 12 ketika X-nya bernilai sama dengan 3. Soal berikutnya, berapakah hasil integral dari 1 per akar X E pangkat 3 akar X dx? Kalau menemukan model seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan integral substitusi. Apa yang disubstitusikan agar mudah, kita memisalkan U itu adalah pangkatnya. Jadi U itu sama dengan 3 akar X. Lalu kita turunkan terhadap dx, kita mendapatkan setengah pangkatnya turun, jadi 3/2, 1 per akar X dx. Supaya dx per akar X di sini nantinya bisa hilang atau digantikan dengan fungsi dalam U, kita memindahkan 3/2 ini. 3/2 di sisi kanan itu dihilangkan, sehingga dikali dengan 2/3 di kedua sisi. Kita dapat 2/3 du sama dengan 1 per akar X dx. Sehingga integral berikut, apabila kita tuliskan kembali menjadi integral dari 1 per E pangkat U, dx per akar X-nya digantikan oleh 2/3 du. Konstanta bisa keluar dari integral, sifat integral, kemudian integral dari E pangkat minus U adalah E pangkat minus U. Jadi minus 2/3 E pangkat minus U ditambah C. Jangan lupa substitusi balik nilai U-nya, yaitu 3 akar X, kita dapat minus 2/3 E pangkat minus 3 akar X plus C. Kalau kita mau meyakinkan jawaban kita tinggal turunkan lagi aja. Di sini, turunan daripada E pangkat minus 3 akar X itu kan tetap E ya. E pangkat minus 3 akar X. Kemudian jangan lupa sifat daripada turunan E pangkat, berarti pangkatnya juga harus kita turunkan, dan itu akan menjadi minus 3/2 akar X. Akar X-nya di penyebut tapi. Kemudian di sini kita bisa coret, 2 coret, 2 coret, 3-nya juga min ketemu min positif, sisa E pangkat minus 3 akar X per akar X. Jadi jawabannya minus 2/3 pangkat minus 3 akar X ditambah C. Halo semuanya, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Yang nomor 5 ini teori, berarti kita harus cobain satu-satu optionnya. Yang pertama, fungsi 1 per X kuadrat selalu monoton dimanapun. Nah, untuk mengecek monoton itu kita cek turunan pertama. Berarti dari fx sama dengan 1 per X kuadrat, kita turunkan, lalu kita dapat ini. Nah, kalau monoton turun dimanapun, artinya dia turunannya negatif untuk setiap nilai X. Nah, ini kan penyebutnya X pangkat 3, artinya dia nggak punya suatu tanda yang konstan. Maksudnya kalau penyebutnya misalnya X kuadrat, kan X kuadrat itu mau X-nya positif atau negatif, kan pasti selalu positif. Sedangkan kalau penyebutnya X pangkat 3, kan kalau X-nya negatif, baru jadi negatif kan. Jadi X-nya tuh bisa beda-beda gitu. Tandanya bisa beda-beda tergantung X-nya. Nah, pada fungsi turunan yang min 2 per X pangkat 3 itu,
f aksen X-nya akan positif jika X-nya bernilai negatif. Jadi misalnya kita cobain X-nya -1. Nah, jadi kan hasilnya jadi 2. Lalu kalau kita masukin F-nya -2, jadinya 1/4. Nah, jadi kan dia malah jadi turunannya positif kan, berkontradiksi dengan pernyataan yang A. Oleh karena itu, option A itu salah. Lanjut, option B. Jika F monoton naik pada interval tutup 0,1 dan monoton turun pada interval tutup 1,2, maka F memiliki titik belok di X sama dengan 1. Nah, titik belok itu definisinya kalau ada perubahan kecekungan. Sekarang ini misalnya kita bikin garis bilangan F double aksen X. Terus ini 1, karena kita mau ceknya 1. Nah, 1 itu kita sebut titik belok kalau di kirinya dia F double aksennya negatif, di kanannya positif atau kebalikan. Jadi mereka cekungnya harus beda. Yang satu harus cekung ke bawah, yang satu harus cekung ke atas atau kebalikannya. Gitu. Nah, lalu kan di soal itu jika F monoton naik, berarti sama aku boleh diubah. Apakah jika F aksen lebih besar sama dengan 0? Kan sama aja, monoton naik itu F aksen lebih besar dari 0. Maka soalnya jadi gini, apakah jika F aksen lebih dari 0 pada interval tutup 0,1 dan F aksen kurang dari 0 pada interval tutup 1,2, maka Fx punya titik belok di X1, X sama dengan 1. Apakah ini benar atau enggak? Nah, dari pernyataan yang aku tulis ini juga, ini kelihatan salah karena harusnya itu kan perubahan kecekungan. Tadi aku bilang kalau titik belok itu perubahan kecekungan, sedangkan pada soal itu dia perubahan kemonotonan, ya kan? Karena dia F aksennya cuma sekali, bukan double aksen. Nah, jadi harusnya kalau mau pernyataan ini jadi benar, ini harusnya F double aksen di pernyataan yang ini, gitu. Nah, biar lebih jelas lagi, aku kasih contoh nih. Nah, ini aku udah bikin fungsinya. Tahu dari mana fungsinya? Sebenarnya bisa dicari juga. Terus ini cobain masukin fungsinya di Desmos. Nanti dia bentuknya kayak gini. Jadi kan tadi syarat di soal itu yang dari 0 sampai 1 monoton naik. Ini jelas kelihatan. Ini monoton naik. Sedangkan dari 1 ke 2 monoton turun. Betul, ini juga jelas. Gitu. Nah, apakah ini titik belok? Ya kan udah memenuhi syarat. Dari ke sebelah kirinya naik, ke sebelah kanannya turun. Apakah ini titik belok? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari gambar juga, ini tuh dia cekung atas. Bentuknya cekung atas gini. Gitu. Kalau cekung atas kan artinya F double aksennya positif. Nah, ya jadi dari gambar juga kita bisa tahu bahwa opsi yang B ini salah. Gitu. Sekarang gimana kalau kita nggak pakai gambar, kita lihat dari si fungsinya. Ini kan tadi aku udah bilang min X min 1 pangkat 2/3. Ini fungsinya, kita cari turunan pertama dan cari turunan kedua. Nah, kalau mau cari titik belok kan turunan kedua harus sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini itu kita nggak bisa, karena penyebut tidak boleh 0. Maka ini tuh nggak ada titik belok. Berarti ini, dari gambar ini kan si satunya itu lancip ya. Bentuknya bukan gini. Kan kalau ini kan bentuknya bagus, smooth. Nah, ini tuh dia lancip. Nah, kalau lancip ini, berarti dia bukan titik belok. Kita nggak bisa sebut dia titik belok gitu. Jadi kesimpulannya opsi yang B salah. Lalu tadi opsi yang ini aku langsung lanjut ke opsi D karena opsi C itu semua pernyataan lainnya salah. Berarti kita cek yang opsi D. Jika F plus G monoton naik pada suatu selang tutup, maka F dan G monoton turun pada selang tersebut. Nah, tipsnya kalau dia ngomong FG gini, kita harus bikin fungsi sendiri. Terus bikinnya gimana? Sebenarnya itu bebas, terserah kita. Yang penting kita hitungnya gampang dan memenuhi informasi soal. Jadi ini dia mau F plus G-nya monoton naik. Kita bikin aja fungsi yang kalau dijumlahin itu naik turunannya. Turunannya positif maksudnya. Kita bikin aja yang gampang. Fx sama dengan 3x, Gx-nya min 2x. Kalau mereka dijumlahin kan jadi x.
Lalu kalau diturunin 1 hasilnya. Nah, itu kan naik. Ya kan? 1 kan positif berarti artinya naik. Nah, udah gitu artinya syarat yang pertama nih, si jika ini kita udah memenuhi F plus G monoton naik pada suatu selang tertutup. Udah ceritanya kita udah bikin fungsinya ini. 1, turun double, turunan pertamanya 1 positif, artinya naik. Sekarang kita lihat nih, apakah si F dan G ini monoton turun. Nah, setelah kita cek F sama G ini ternyata yang F naik sedangkan yang G turun. Nah, ini kan artinya berkontradiksi sama pernyataan yang D. Nah, karena dia berkontradiksi, ada yang salah. Ini kan salah nih. Yang salah yang A. Katakan yang salah yang A nih. Nah, artinya opsi yang D salah. Jadi kalau kita udah berhasil menemukan suatu contoh yang menyebabkan pernyataan itu salah, artinya langsung salah gitu. Nah, biar jelas langsung ke yang E nih. Tadi udah ini ya kesimpulannya, option D salah. Sekarang yang option E. Jika F aksen kurang dari 0 pada suatu selang tutup, maka F cekung bawah. Oke, kita bikin persamaan lagi. Persamaan ini bebas, seperti biasa. Nah, terus triknya gini. Ini kan F aksen kurang dari 0. Informasi pertama tuh F aksen. Berarti kalau mau kita mau bikin fungsi sendiri, kita bikinnya dari F aksen. Dari sini dulu. Bikin aja bebas. Ini aku bikin min 2x plus 1. Terus intervalnya bikin juga sendiri bebas. Tapi harus kurang dari 0. Kayak ini, aku sengaja bikin 1,3. Berarti kalau X-nya dimasukin 1, 2, dan 3, si F aksen ini akan negatif. Gitu. Jadi kita kalau mau bikin contoh bebas, tapi harus bersesuaian. Gitu. Setelah kita bikin F aksennya, kan mau ngetes kecekungan nih. Kita harus cek juga yang double aksen. Double aksennya min 2. Nah, kalau min 2 artinya kan kurang dari 0. Artinya cekung bawah. Berarti dari pernyataan yang E kita udah punya contoh yang menyatakan bahwa pernyataan E ini benar. Kita udah punya suatu fungsi yang monoton turun, lalu juga dia cekung bawah. Gitu. Udah benar, ini monoton turun, ini cekung bawah. Betul. Tapi ternyata kita punya suatu contoh lagi yang menyatakan bahwa pernyataan E ini salah. Ini yang tadi aku bilang, namanya counter example. Jadi kalau kita punya satu contoh yang membuat pernyataan itu jadi salah, itu namanya counter example. Nah, kalau contoh yang kedua ini seperti biasa, kayak yang tadi informasi soalnya F aksen, aku bikin dari sini. Dari F aksen juga aku bikin ya. 2x min 3. Ini kan sebenarnya positif ya, 2x min 3 kan maksudnya koefisien X-nya positif. Nah, tapi aku pilih intervalnya 0,1. Jadi biar si F aksennya itu negatif kalau kita masukin 0,1. Gitu. Nah, udah gitu langsung kita cek lagi turunan kedua. Ternyata turunan keduanya dia positif. Artinya dia cekung atas. Nah, berarti kan ini kan tidak bersesuaian sama pernyataan E nih. Nah, karena kita udah berhasil nemuin counter example-nya, berarti kita bisa simpulin bahwa yang E juga salah. Gitu. Kan kalau ini kan E itu sebuah pernyataan kan. Berarti pernyataan itu harus bisa memenuhi semua kondisi. Tapi kita udah nemu suatu kondisi yang menyangkal pernyataan E. Gitu. Si counter example-nya kita udah nemu. Nah, maka option E salah. Karena tadi kita udah buktiin semuanya salah, A, B, D, dan E salah, berarti jawabannya adalah yang C, semua pernyataan salah. Gitu. Oke, lanjut. Yang 6. Diberikan fungsi f(x) di selang min 5,3, kemudian nilai x sama dengan C di selang buka min 5 sampai 3 itu memenuhi f aksen C sekian. F3 min F min 5 per 3 min negatif 5. Yang kita cari adalah persamaan garis singgung. Pertama-tama kita kerjain informasi yang kita temuin dulu. Informasi yang tersedia. Yaitu ini, F aksen C. Kita bisa cari ini. Bisa cari ini dengan mudah.
kita masukin F3, X sama dengan 3 ke dalam Fx, lalu masukin F sama dengan min 5, lalu kita hitung. Ketemulah F aksen C-nya adalah setengah. Kemudian, kita cari sekarang. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu persamaan garis singgung. Kalau kita mau cari persamaan garis singgung, kita butuh titik singgung dan gradiennya. Karena ini rumus yang merah, ini kan rumus biasa, rumus SMA yang udah sering kita temui. Kalau mau pakai rumus ini, kita harus punya titik singgung dan gradiennya. Untuk gradien kita udah punya, karena tadi kita udah cari F aksen C itu setengah. Kan gradien itu turunan pertama. Kita udah punya, yaitu setengah. Nah, yang perlu kita cari itu si C-nya untuk nemuin titik singgung. Nah, sekarang kita akan cari C dari informasi yang udah kita punya, yaitu F aksen C sama dengan setengah. Kita udah punya F aksen C, berarti kita bisa cari F aksen X. Nah, Fx itu kan akar 25 min X kuadrat. Kita cari turunannya seperti biasa, ketemulah ini, turunannya. Lalu tadi informasinya F aksen C sama dengan setengah. Berarti kita bisa buat persamaannya. Nah, turunan dari X ini, F aksen X, ganti aja hurufnya sama huruf C. Jadi ini, kita dapat yang ini, persamaan ini. Min C per 25 dikurangi C kuadrat sama dengan setengah. Kemudian lanjutkan, hitung biasa, lalu ketemu C-nya, plus minus akar 5. Nah, akar 5 itu mendekati sekitar 2,2 sekian. Nah, tadi kan di atas dikasih tahu nih selangnya. Selang min 5 sampai 3. Nah, 2,2 itu masuk ke dalam sini. Min 2,2 atau 2,2 masuk ke dalam sini. Jadi kita nggak bisa milih. Mau pilih plus 5 atau min 5. Kita nggak bisa langsung nentuin gitu. Lalu kita lihatnya dari mana? Nah, kita cobain aja. Masukin ke si fungsi F aksennya. Fungsi yang ini. Nah, di sini aku udah tulis. Aku pilihnya C sama dengan min akar 5. Kenapa? Karena kalau aku masukin C sama dengan akar 5 ke dalam si fungsi fx yang aku kasih tanda panah ini, karena nanti dia hasilnya jadi min setengah. Padahal kan min harusnya kan ini, harusnya setengah kan, tapi dia hasilnya setengah. Jadi kita harus pilihnya yang satu lagi, yaitu C min akar 5. Jadi kita harus tes juga, pinter-pinter ngecek gitu. Oke, kita udah ketemu C-nya, tinggal dimasukin ke fungsi fx. Fungsi fx yang tadi. Kan kita harus cari titik singgung, udah punya C-nya. C-nya itu min akar 5. Kita masukin ke sini. 25 min 5 sama dengan akar 20. Jadi sekarang kita udah lengkap informasinya. Kita udah punya titik singgung dan kita juga udah punya gradien. Lalu langsung dimasukkan ke sini. Persamaan yang biasa tadi. Lalu dihitung sampai bawah dan ketemulah hasil ini. Jadi ini adalah persamaan garis singgungnya. Itu jawaban yang C. Jawaban yang C. Oke. Lanjut. Nomor 8. Jika F kontinu pada selang 0 sampai tak hingga dan integral dari Ft sama dengan X dikali sin Px min Pi. Maka nilai dari F2 adalah, nah di sini kita akan memanfaatkan teorema dasar kalkulus yang kedua. Ini ada di buku kalian, buku kalkulus halaman 370. Nah, kita akan pakai yang warna biru ini nih, yang di highlight biru. Nah, kita kan di sini mau cari F2. Ya, kenapa? Kenapa kita harus pakai teorema dasar kalkulus yang kedua? Tahu dari mana kita pakai itu? Karena kita pertanyaannya F2 nih. Sedangkan ini tuh ada integralnya yang mengganggu integralnya kan. Si integral ini mengganggu gitu. Kalau nggak ada integral kan gampang, kita tinggal masukin 2 gitu. Nah, ini ada integralnya, dia nyusahin kita. Nah, gimana cara ngilangin integralnya? Pakailah TDK 2 gitu. Jadi kita buat ngilangin integral, kita turunin pakai yang rumus yang warna biru ini gitu.
Jadi kita turunin kedua ruas. Yang kiri turunin, yang kanan turunin juga. Yang kiri ini kita turunin dan langsung masukin X kuadrat min X-nya ke dalam sini. Ya. Kenapa? Kita lihat aja dari si rumus ininya. Kita lihat dari rumus ini, dia juga langsung masukin tuh si fx-nya. Jadi lihat batas atas gitu, langsung masukin. Jadi kita di situ langsung masukin f x kuadrat min x. Lalu yang kanan turunin biasa, yang x sin px turunin pakai rumus UV biasa. Gitu. Nah, pertanyaan kita, cari F2. Kita punyanya f x kuadrat min x, berarti dalamnya harus sama dengan 2. X kuadrat min X sama dengan 2. Gitu. Lalu pindah ruas dan dicari X-nya. Di sini kita dapat X-nya itu min 1 dan 2. Nah, kita pilih yang 2. Kenapa? Karena dikasih tahu sama di awal. Intervalnya itu 0 sampai pi. Artinya yang positif. Nah, berarti yang min 1 ini dia nggak kepake. Karena kan syaratnya yang positif. Jadi kita pakai yang 2. Lalu F2 ini dimasukin ke persamaan yang ini. Ke sini, masukin ke sini. Nah, masukin X sama dengan 2, lalu dihitung, ketemulah jawabannya Pi. Sehingga jawaban dari nomor 8 ini yaitu yang E. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 9 terakhir. Teori lagi. Kita harus cek setiap option lagi. Untuk opsi yang C, kita udah kerjain di yang atas tadi, udah ketemu kesimpulannya juga jawabannya salah. Jadi yang C ini kita skip, langsung salah jawabannya. Oke, yang B sekarang. Jika F dan G monoton turun pada suatu selang tutup, maka F dikali G monoton turun pada selang tersebut. Seperti yang tadi aku udah bilang sebelumnya, kalau yang F dan G begini, kita harus bikin contoh sendiri, persamaan sendiri. Nah, ini aku coba bikin, kan dia maunya monoton turun. Berarti koefisien X-nya kita bikin negatif aja. Fx sama dengan min 4x, Gx sama dengan min 3x. Lalu kita kaliin dua-duanya. Karena dia maunya Fg kan, F kali G. Kita kaliin dua-duanya jadi 12x kuadrat. Lalu kita cari turunannya. F aksen, G aksen, sama dan perkaliannya. Yang tadi 12x kuadrat. Nah, kita nemu Fx itu dia min 4, artinya turun. Yang Gx, kita nemu turunannya min 3, negatif, artinya turun juga. Dan yang perkalian antara F dan G itu kita nemu hasilnya 24x. Nah ini kan sebenarnya tergantung nilai X-nya kan. X-nya mau negatif atau positif, ketergantung kan. Nah maka itu aku ambil sebarang interval, yaitu 0 sampai 3. Bebas sebenarnya kan mau 0 sampai 10 atau 1 sampai 12, terserah sebenarnya. Ini aku cari yang gampang aja, pilih 0 sampai 3. Jadi dari interval 0 sampai 3 ini, turunannya si 24x ini akan selalu positif. Jadi naik kan. Nah, sekarang kita udah ketemu semua informasi, kita cocokin sama pernyataan yang B. Jika F dan G monoton turun. Oke, udah monoton turun. Betul. Maka FG monoton turun pada selang tersebut. Nah, ternyata FG malah monoton naik kita nemunya. Nah, karena dia tidak bersesuaian dengan pernyataannya, maka kita dapat simpulin yang option B itu salah. Itu. Oke, selanjutnya yang D. Jika F aksen monoton turun pada suatu selang tertutup, maka F cekung bawah pada selang tersebut. Nah, untuk memahami, kita bikin gambar aja. Jadi ini aku bikin salah satu contoh F aksen X. Jadi ini turunannya ya. Gambar grafik turunan, bukan grafik Fx biasa. Ini turunannya min X plus 1. Pilih aja bebas, yang penting monoton turun. Aku pilih ini gambar yang monoton turun. Lalu kan kita mau cek kecekungan. Kita cek nih kecekungannya. Turunin 2 kali, turunin sekali karena tadi dari F aksen, turunin sekali lagi untuk mencari kecekungan, ketemulah min 1. Nah, min 1 ini kan kurang dari 0, negatif. Artinya dia cekung bawah. Berarti dari contoh yang pertama ini, kita bisa buktiin kalau ini monoton turun,
maka dia cekung bawah juga gitu. Nah, kita bikin soal lagi sekarang yang bikin contoh lagi biar lebih bayang. Ini fungsinya, fungsi turunan lagi, min X pangkat 3. Kalau X pangkat 3 kan, kayak tadi aku bilang, dia nggak punya tanda yang konstan gitu, nggak kayak X kuadrat. Kalau X kuadrat dimasukin nilai apapun pasti positif. Kalau X pangkat 3 kan beda-beda. Nah, biar dia punya nilai yang punya tanda yang sama semua, aku bikin interval 1,3. Interval bebas seperti biasa. Nah, ini contohnya min X pangkat 3 kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Karena kalau aku masukin X sama dengan 1, 2, 3, nilai turunan pertamanya akan negatif. Kemudian untuk mengecek kecekungan, kita turunin lagi turunin lagi sekali. Jadi min 3x kuadrat. Intervalnya masih sama, dan dari sini kita tahu bahwa si kecekungannya itu, turunan keduanya akan selalu negatif. Cekung bawah. Nah, dari contoh kedua, kita juga bisa buktiin bahwa kalau F-nya monoton turun, maka dia cekung bawah juga. Nah, karena ini ternyata dua soal ini udah membuktikan nih, udah ini gitu. Sebenarnya kalian bisa, kalau nggak yakin, kalian bisa cari contoh lain gitu ya, yang membuktikan ini. Nah, kalau kalian ternyata udah cek semua dan ternyata udah memenuhi kedua-duanya, maka kita bisa simpulin bahwa opsi yang D itu benar. Bahwa kalau dia monoton turun, pasti dia cekung bawah. Gitu. Oke, selanjutnya yang E. Fx sama dengan mutlak X monoton naik dimanapun. Nah, kita bisa cek dari cara pertama, kita bisa cek dari gambar. Ini aku coba gambar di Desmos. Dari gambar sebenarnya udah kelihatan bahwa dia itu nggak monoton naik dimanapun. Buktinya ini dia turun kan di sini. Nah, dari gambar udah salah. Tapi gimana kalau nggak pakai gambar? Untuk cek kemonotonan, kita kan harus cek turunan. Nah, ini kalau turunan mutlak itu ternyata ada rumusnya, teman-teman. Nah, ini aku cari di internet, itu rumusnya. Tinggal diikutin aja. Kita nemu F aksen X-nya itu X per mutlak X. Nah, untuk mutlak sen kita tahu ada dua syarat kan. Jadi kita bagi dua syarat, untuk X yang lebih besar sama dengan 0, dan untuk X kurang dari 0. Kalau X yang lebih besar sama dengan 0, mutlak X-nya akan positif kan. Jadi X per X sama dengan 1. Dan kalau X-nya kurang dari 0, X-nya jadi negatif. Jadi X per min X hasilnya min 1. Sorry, ini harusnya min 1. Min 1. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa hasil turunan pertamanya itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, dari sini ketahuan bahwa ternyata tidak selalu monoton naik. Kalau selalu monoton naik kan berarti dia turunan pertamanya harus positif untuk semua nilai X. Nah, dia ada ada bercabang gini, dia bisa bercabang, satu positif, satu negatif. Nah, dari sini kita bisa simpulin bahwa mutlak X itu tidak monoton naik dimanapun. Jadi opsi yang E salah. Karena tadi udah kita buktiin yang B salah, yang B salah, yang E juga salah, dan yang tadi yang C juga salah. Dan cuma ada satu yang benar, yaitu opsi D, maka jawabannya adalah opsi D. Sekian pembahasan dari tutor UAS, semoga membantu. Terima kasih.